Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait masih yang hot news nih terkait ya, sidangnya Ahmad Zoni. betul. Eh, JPU memohon dan meminta ke majelis hakim untuk ibaratnya tidak menerima eksepsi atau nota keberatan dari Ahmad Zoni. Menolak. Menolak, Ya, karena ya, itu sudah masuk ke pokok perkaranya. ya, Yang ya, terkait 6 poin yang kemarin kita bicarakan yang wawancara kamu yang lalu. betul. Ya. Abang sebagai presiden gimana menilai? Baik, ya, rekan-rekan media, selamat sore. Ya, saya sebagai praktisi hukum ada beberapa sudah memberikan pandangan atau pendapat hukum tentang proses sidangnya Ahmad Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan masih Zoom ya. Nah, terkait daripada penolakan jaksa penuntut umum yang nanti juga akan diproses atau dianalisa oleh majelis hakim, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja jaksa melakukan penolakan eksepsi atau jawaban daripada kuasa hukum atau Ahmad Zoni. Namun, itu nanti hakim yang menentukan apakah itu eksepsinya dikabulkan, eksepsi Ahmad Zoni atau kuasa hukumnya, atau dakwaan dan penolakan jaksa penuntut umum yang dikabulkan. Nah, makanya nanti kita tunggu putusan sela namanya, ya kan? Makanya saya katakan bahwa ini sidang masih sidang permulaan, ya, belum masuk perkara pokok, belum pembuktian, belum saksi, dan belum sampai tuntutan. Yang mana dakwaan ini harus dibuktikan. Yang pertama sekali memang benar bahwa terdakwa adalah bernama Ahmad Zoni, ya. Dari beberapa wawancara yang saya yang lalu, pendapat-pendapat yang saya yang lalu itu adalah tentang mengenai kulitnya. Jadi sidang awal yaitu dakwaan itu kemudian nanti ada jawaban dan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Dan kemudian yang pertama. Yang kedua adalah locus tempus delicti. Artinya di mana tempat dia dilakukan penangkapan atau terjadinya tindak pidana tersebut, ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi di daerah Jakarta Pusat, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau itu terjadi kejadiannya itu adalah tindak pidana itu di Jakarta Selatan atau di Timur, maka sesuai dengan pengadilan yang ada di daerah tersebut. Maka nanti majelis hakim lah yang menentukan. Kalau dakwaan yang memang benar dakwaan itu kepada Ahmad Zoni sesuai dengan namanya dan kemudian pengadilannya memang tepat pengadilan sesuai dengan wilayah hukum atau di mana dilakukan penangkapan atau terjadi tindak pidana tersebut, maka dikabulkanlah atau ditolaklah eksepsi daripada Ahmad Zoni sehingga putusan selanya majelis hakim mengatakan bahwa dilanjutkan sidangnya untuk perkara pokok sehingga nanti jaksa menghadirkan saksi, menghadirkan bukti, barang bukti, berbentuk apa barang buktinya, kemudian nanti ada kalau ini namanya barang bukti narkotika itu tertangkap di lapas, saya pikir juga nanti pengacara daripada kuasa hukum Ahmad Zoni meminta supaya CCTV juga dilakukan penyitaan. Nah, karena siapa yang memasukkan barang tersebut ke lapas? CCTV kan ada. Karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, salah satu menjadi alat bukti itu adalah CCTV. Maka CCTV itu diminta agar dihadirkan supaya terang jelas siapa yang memasukkan barang tersebut. Itu dia. Nah, dan JPU mendakwa Ahmad Zoni menerima barang haram tersebut atau barang haram itu sejenis sabu dari inisial A. Nah, dari situlah Samar mengedarkan dan menjual barang haram tersebut. Ya. Bang, gimana menurut Abang? Iya, makanya saya katakan bahwa itu nanti dalam perkara pokok. Kalau dakwaan kemudian eksepsi sekarang itu belum menyentuh perkara pokoknya. Siapa memasukkan barang, siapa nanti berapa gram atau berapa berat narkotika tersebut, dan untuk siapa, dan bagaimana cara pembayarannya. Mungkin kalau misalnya itu adalah seorang bandar, bisa dilakukan penyitaan rekening-rekeningnya. Dan kemudian kalau dia melakukan penjualan ya kepada orang lain, kepada customer katakanlah yang membeli barang tersebut, ya coba nanti dipanggil nih saksi-saksinya siapa. Kalau bandar itu berarti kan sudah ada penjualan kemana-mana. Kemudian barang tersebut dari siapa. Nah kalau masuk barang tersebut dari luar, kemudian masuk ke dalam lapas, kan tentu ada yang memasukkan ini. Kan nggak mungkin di dalam penjara itu ada pabrik narkotika, pabrik sabu atau pabrik ganja atau tanaman ganja. Tentu ada orang yang memasukkan sehingga dilihat dari CCTV.
siapa orang yang memasukkan tersebut dan berapa lama dia di dalam. Kalau dilakukan penangkapan dan ketahuan pada saat itu kan bisa dilakukan penangkapan langsung. Kenapa harus DPO yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tersebut atau yang disampaikan kepala lapas? Ya kan mereka tahu kok siapa yang memasukkan. Ya, bagaimana supaya percaya publik itu yang DPO itu ditangkap supaya dia ngomong nanti di persidangan atau di-split nanti perkaranya sidang berikutnya begitu. Supaya tidak memberatkan terdakwa-terdakwa yang tiba-tiba kan nggak mungkin tiba-tiba nih datang barangnya ya kan muncul seperti hantu aja gitu, tiba-tiba datang ada narkotika di situ kan nggak mungkin. Jadi saya pikir kalau untuk barangnya bahwa dia bandar atau dia pemakai atau dari mana dapat itu nanti dibuktikan di dalam perkara pokok begitu. Tapi Amar masih tertekan di saat sidang tersebut dia ngomong langsung ke Dr. Camelia sebagai pacarnya dari Ibu Fatin itu dia meminta tolong kepada Dr. untuk ngomong ke Iris dalam mata dan juga ke anak-anaknya bahwa dia bukan seorang pengedar karena biar ini juga dia ada seorang kader. Ya. Abang sebagai presiden. Ya, nanti apa yang disampaikan itu semua harus dibuktikan di persidangan. Walaupun nanti dikatakan bahwa istrinya bukan pengedar, dikatakan istrinya bahwa dia itu tidak pengedar atau pacarnya atau siapapun yang bisa kira-kira dijadikan saksi nanti di persidangan, yaitu saksi yang meringankan, saksi adecat namanya kan, boleh saja, silakan mau pacarnya, mau istrinya, kalau itu memang bisa membuktikan atau menguatkan bahwa dia tidak melanggar tindak pidana memiliki atau mengedarkan narkotika, silakan hadirkan di persidangan. Nanti kan yang awalnya setelah ini putusan sela, kemudian dakwaan jaksa itu dilanjutkan, sidang dilanjutkan, eksepsi ditolak, maka masuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Yang mana saksi-saksi tersebut adalah yang sudah di BAP, diperiksa di kepolisian. Nah, itulah yang akan hadir. Dan diminta semua saksi-saksi yang telah pernah diperiksa oleh kepolisian itu hadir semua. Jangan tidak hadir. Kadang kan saksi tidak hadir, berhalangan, kemudian karena sudah ada berita acara sumpahnya sehingga dibacakan saja sama hakim atau sama jaksa, ya. Itu tidak boleh. Ya kan, selama ini kan terjadi begitu ya. Artinya saksi sebanyak-banyaknya diperiksa di polisi tapi nanti hanya sebagian saksi yang dihadirkan di pengadilan. Jadi sehingga tidak fair nanti pertanyaan atau jawaban-jawaban daripada saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Begitu ya. Bang, terakhir. Amar lagi-lagi minta kepada Majelis Hakim untuk dihadirkan atau mau sidang secara offline, tapi Majelis Hakim menolak ya, karena belum menolak. Belum menolak. Dia masih mempertimbangkan ya. Nanti saat sidang saksian ibaratnya sidang agenda saksi baru Amar akan dihadirkan. Ya. Tapi itu juga belum pasti juga karena dia harus minta kepada rekannya yaitu dan juga ke pihak lapas dan lain sebagainya. Abang sebagai ketua gimana? Ya, jadi begini ya, rekan-rekan media, saya sebagai praktisi hukum, saat ini kan tidak ada lagi namanya COVID ya. Kalau dulu kita sebagai katakanlah sebagai kuasa hukum yang telah beberapa kali sidang pada saat COVID, itu memang betul online ya, karena ada virus. Nah, yang itu juga sudah diatur juga pada peraturan Mahkamah Agung. Nah, peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 untuk administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik awalnya diterapkan saat pandemi COVID-19. Peraturan ini tetap harus menjamin dan melindungi hak-hak fundamental terdakwa, termasuk hak untuk hadir secara fisik dan berkomunikasi efektif dengan penasihat hukumnya. Artinya, ini tidak ada COVID lagi. Kalau COVID dulu itu memang betul-betul diatur oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Nah, prinsip dasar daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menghendaki kehadiran fisik terdakwa di persidangan sebagai syarat ideal untuk pemeriksaan perkara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, maksudnya secara ini kan kalau orang disidangkan disidangkan di pengadilan itu kan berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak ada di atas itu lagi. Artinya tidak ada spesifik, tidak ada lagi COVID. Kenapa harus dilakukan Zoom dan kemudian terdakwanya juga jauh di Nusa Kambangan sana? Nah, artinya ini kan ada rasa ketidakadilan yang yang terjadi terhadap terdakwa. Nah, terdakwa itu adalah belum diputus bahwa dia itu bersalah. Jadi seseorang yang dihadirkan ke pengadilan jangan dikatakan dia bersalah.
dia belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi saya pikir, saya mendengar bahwa majelis hakim nanti akan memerintahkan jaksa ketika nanti pembuktian saksi-saksi. Karena dia harus menerangkan dan bertanya kepada saksi tersebut. Misalnya, saksi yang dihadirkan, saudara kenal dengan saya. Di mana kenalnya? Kapan saudara melihat saya membawa narkoba? Kapan saudara melihat saya menguasai narkotika? Dan dari siapa saya dapat? Nah, berapa jarak saudara antara saudara dengan saya? Nah, itu nanti dipertanyakan di persidangan. Karena dia kalau Zoom nanti kan takutnya nanti internet lagi sinyal kurang bagus, dia tidak melihat langsung wajah saksi itu siapa, dan kemudian kalau misalnya tidak sesuai dengan keterangannya, tentu Amar Joni akan menolak sebagian atau seluruhnya. Nah, kemudian kalau ada bukti-bukti surat yang akan dihadirkan atau bukti-bukti elektronik yang akan dihadirkan diperlihatkan kepada hakim juga dia kesulitan. Jadi saya pikir ya kan kepada majelis hakim, karena hakim-hakim ini kan cerdas-cerdas ini pilihannya. Saya pikir janganlah sampai nanti membuat publik ya, membuat netizen itu bertanya-tanya. Jadi kalau dihadirkan, hadirkan saja. Supaya kita ini terang semuanya. Ya, hukum acara ini harus kita hormati bersama. Saya pikir hakim nanti akan bijak dan kemudian memerintahkan jaksa untuk dihadirkan di persidangan si Amar Joninya. Begitu barangkali.